Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadirin sidang jamaah umroh rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah kesempatan, kekuatan untuk beribadah umroh. Bagi mereka yang belum menunaikan ibadah haji, paling tidak ibadah umroh itu adalah merupakan ibadah yang mendekati haji. Ya, paling tidak kita bisa hadir ke Baitullah, bisa tawaf, bisa sa'i, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Baitullah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita untuk memenuhi panggilan Allah. Satu hari Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada baginda Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah. Hal ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzim fin nasi, serulah kepada manusia. Disuruh untuk apa? Bil haji, yaitu disuruh untuk menunaikan ibadah haji. Ya, kalau orang ibadah haji, haji dan umroh, haji iya, umroh iya. Nah, tapi kalau ibadah umroh belum tentu itu bersama dengan haji, ya, karena bisa terpisah. Ya. Kalau orang umroh, kalau orang menunaikan ibadah haji pasti umroh, tapi kalau orang menunaikan ibadah umroh belum tentu haji. Ya. Tapi paling tidak kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah, yaitu diseru, ya, untuk ke Baitullah. Nah, seruan Allah ini ya dirasa oleh Nabi Ibrahim, apa iya aku bisa menyeru seluruh manusia yang ada di muka bumi ini yang tempatnya jauh-jauh, kan gitu. Nah, tetapi hadirin rahimani rahimakumullah, bahwa panggilan Allah itu akan memberikan implikasi, yaitu Allah menyertakan kekuatannya. Bahwa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim hanya menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan yang memanggil, yang menghadirkan. Nabi Ibrahim tidak akan mampu untuk menghadirkan orang dari segala penjuru, tapi hanya manggil. Makanya ayatnya wa'adzin, panggil, seru, finnasi, ya, kepada seluruh manusia. Dipanggil aja, panggil, ya, bil haji, untuk menunaikan haji, ya kan, untuk menunaikan haji. Nanti haji umroh. Nah, umroh ya bagian dari haji, tapi umroh merupakan salah satu ibadah yang sangat penting, ya. Kalau sudah mampu untuk berumroh, maka silakan, ya, sambil menunggu haji suatu hari, tujuan daftar, ya, umroh dulu. Ya, ya'tuna, ya, ya'tunaka, ya, akan datang kepada kalian. Mereka itu akan datang kepada kalian. Ya, maksudnya apa? Bahwa panggilan Nabi Ibrahim kepada orang untuk berhaji itu yang mendatangkan itu Allah, ya. Bagaimana cara mereka datang? Ya, ada dua yang diceritakan di sini, walaupun ini akan mensyiratkan
keberangkatan manusia ya dengan beragam cara. Ada yang rijalan. Rijalan itu artinya berjalan ya, menggunakan kaki ya. Mereka mendatangi dari rumah ke Baitullah. Wa ala kulli dhamirin, dan juga tiap-tiap orang yang datang itu ada yang menggunakan onta domirin, bahkan onta kurus ya. Ya, ini menunjukkan bahwa keragaman mereka datang dari segala penjuru itu macam-macam itu. Tapi onta ini bisa merepresentasikan kendaraan. Jadi bisa jalan kaki, bisa naik kendaraan itu ya. Kendaraannya itu juga macam-macam ya. Kalau zaman kita ada kendaraan pesawat, ada yang mobil mungkin ya, ada yang motor, ada yang sepeda, barangkali juga ada ya. Nah, jadi kita hadir ke Baitullah, itu yang menghadirkan adalah Allah, kemampuan Allah, pilihan Allah ya, kemauan Allah. Kita mau ya, tapi tidak setiap yang kita inginkan kita bisa melakukan ya, kecuali apabila keinginan kita direstui oleh Allah atau bersesuaian dengan kehendak Allah. Ana urid huwa yurid, huma turidani hum yuriduna, walakin wallahu fa'alu lima yurid, kan gitu ya. Jadi Allah ini yang kemudian mewujudkan keinginan kita itu karena bersesuaian dengan keinginan Allah atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mereka datang dengan beragam cara ya, rijalan wala kulli domirin, baik melaku maupun pakai kendaraan, kan gitu ya. Yatina, mereka kan hadir min kulli fajjin amik ya, dari berbagai pelosok ya, bahkan amik, pelosok yang jauh. Kita di Indonesia ya, dari Purwokerto ini juga bisa hadir, alhamdulillah. Ini adalah semata-mata kekuatan dari Allah, bukan kekuatan kita ya, atau kita hadir karena diizinkan oleh Allah. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah. Bukan kekuatan kita, bukan keahlian kita, bukan kekayaan kita, tapi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka nanti ya kita siap mulai dalam perjalanan kita. Sebelum naik pesawat, selama dalam pesawat, setelah turun pesawat, kita tunaikan adab-adab yang baik, adab-adab sunnah ya. Pertama tentu jangan lupa, karena kalau dari Jakarta ini ya, dari Cengkareng nanti kita naik pesawat, maka kita akan melintasi mikot ya. Jadi mikot kita nanti di Ya Lamlam. Ya Lamlam itu adalah salah satu daerah yang kurang lebih lah 6 jam perjalanan dari Cengkareng ya, dari Jakarta terbang sekitar 6 jam. Di situ nanti ada pengumuman ya dari kru pesawat bahwa kita sebentar lagi melintasi Ya Lamlam, maka persiapkan untuk niat ihram ya, menggunakan kain ihram. Sebaiknya kain ihram itu sudah disiapkan sehingga katakanlah kurang 1 jam dari Ya Lamlam ya, katakanlah 5 jam dalam perjalanan pesawat kita sudah pastikan memakai kain ihram ya. Nah, dalam memakai kain ihram yang perlu kita perhatikan itu ya, pertama kita sudah suci ya dengan cara wudhu ya. Kita sudah menyiapkan diri, tidak usah pakai celana dalam ya, pakaian yang berjahit ya, termasuk peci bagi laki-laki dan seterusnya ya. Nah, ini kita siapkan. Kemudian kita setelah ihram
dan setelah melintasi ya sampai di Yalamlam, nanti ada pemberitahuan pasti dari sana. Kita ucapkan niatnya labbaik Allahumma umratan ya. Sekali lagi, pada saat kita melintasi Yalamlam, pada saat mikot umroh kita, maka kita baca niatnya labbaik Allahumma umratan. Dan setelah itu banyak-banyak kita berzikir kepada Allah, terutama adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Ya, itu adalah salah satu bentuk jawaban kita ya. Pada saat Nabi Ibrahim memanggil di Jabal Qubais ya, wa'adzin fin nasi ya bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli domirin ya'tina min kulli fajjin amik. Begitu seruan Nabi Ibrahim, kita menjawab labbaik 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 ya, labbaik Allahumma labbaik. Apabila kita menjawab satu kali labbaik ya, maka nanti ya kemungkinan ya kita akan hadir ke Baitullah satu kali ya. Tapi kalau kita mengambil menjawab labbaik Allahumma labbaik ya, labbaik dua kali ya, maka kita akan hadir ke Mekah mungkin dua kali gitu kan. Jadi semakin banyak kita menjawab seruan daripada Ibrahim itu, semakin banyak pula kita akan hadir ke Baitullah, baik itu umroh maupun haji. Saya doakan kita semuanya itu adalah memenuhi panggilan Allah dan panggilannya diterima. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, selepas kita dalam pesawat ya, selalu ya dalam perjalanan dari mikot ke sana perbanyak talbiyah tadi ya, talbiyah, sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan begitu seterusnya. Termasuk adalah doa setelah sholawat. Setelah itu maka kita nanti sekitar perjalanan 9 jam atau 10 jam ya, perjalanan 10 jam dari di pesawat ini, nanti kita akan sampai di bandara. Di sana kita akan mengurus keperluan kita di imigrasi, dan nanti melanjutkan perjalanan dari bandara Jeddah ini ke Mekah ya. Selama dalam perjalanan di Mekah, apa yang kita baca tetap ya, kita memperbanyak bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak ya, dengan tegas dihayati ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan dihantar ke hotel terlebih dahulu untuk memastikan kamar hotel, dan juga untuk mempersiapkan umroh, supaya kita di sana membawa persiapan yang harus kita bawa. Karena kan kayak gunting itu kan masih di bagasi ya, maka kita akan memperoleh kembali setelah turun dari pesawat, turun ke hotel, kita bisa buka-buka koper, bawa yang perlu dibawa ya. Pastikan bagi perempuan maka pasti ya untuk pakaian umroh ya tutup aurat ya, tidak boleh pakai cadar. Kemudian boleh sebenarnya pakai
kaos kaki kaos kaki wajib ya menutup aurat. Sepatu juga sebenarnya secara ini boleh ya. Cuman biasanya pakai kaos kaki ya lazimnya untuk kesucian. Tutup aurat pasti tidak pakai cadar ya. Pastikan juga untuk laki-laki ya, untuk laki-laki juga yang penting dalam hal ini pertama adalah sudah memakai pakaian ihram, kemudian pakai sandal ya, tapi nanti di sana dilepas ya, tidak boleh pakai kaos kaki juga ya. Dilepas nih kaos kakinya ya. Nah, terus juga nggak usah pakai tutup kepala ya. Kemudian ya persiapkan yang terbaik adalah bagaimana jaga mulut, jangan sampai mulut kita berbicara yang macam-macam. Faman farada final hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini fil hajj ya sama dengan fil umroh ya. Artinya umroh dan haji sama, nggak boleh jidal, nggak boleh fusuk kan itu ya. Artinya kita menjaga diri kita, akhlak kita, wujudkan kita sebagai orang yang memenuhi daripada apa yang menjadi permintaan Allah dan Rasul. Ya, selamat menunaikan ibadah umroh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga umroh Bapak Ibu sekalian nanti adalah termasuk umrotan maskuron, yaitu umroh yang disyukuri ya. Dan untuk itu mari kita persiapkan diri kita menjadi orang yang taat kepada Allah, menunaikan semua rukun-rukun syarat-syaratnya ya. Saya ulangi lagi, niat jangan lupa. Yang kedua, tunaikan tawaf dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk tawaf itu idealnya ya kita bisa membaca secara sempurna, baik bacaan sama makna ya. Tapi sebenarnya yang penting itu bacaannya itu adalah bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, kemudian tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu sampai di maqam Ibrahim ya berdoa dengan doa yang Anda pahamilah, bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Silahkan doa, mungkin putaran pertama mendoakan diri Anda sendiri, nanti di putaran kedua setelah takbir itu ya, dan membaca tasbih, doa untuk keluarga, untuk istri Anda, nanti di putaran ketiga doa untuk anak-anak, putaran keempat doa untuk kerabat, putaran kelima doa untuk handetolan ya kan, putaran keenam doa untuk kebaikan semuanya ya, kaum muslimin ya. Termasuk putaran yang ketujuh doa untuk kaum muslimin semuanya, termasuk doa orang-orang yang terzalimi ya, Palestina dan sebagainya, kita doakan semuanya gitu. Nanti setelah di rukun yamani baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Ya, gitu ya. Doanya yang bisa dicerna lah dengan doa bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Syukur kalau Anda bisa mengetahui doa-doa yang diajarkan saat manasik umroh ya lebih bagus, silahkan. Tapi yang lebih bagus lagi, yang penting kan menjiwai doa itu. Ya, saya kira itu yang penting. Setelah selesai tawaf nanti kita bisa doa bersama di hadapan
pintu Ka'bah, yaitu di sana yang namanya multazam, ya, tarik garis lurus, ya. Di sana kita bisa berkumpul satu rukun, jangan pisah-pisah, ya. Nanti di situ kita akan doa bersama. Begitu seterusnya, nanti perjalanan dilanjutkan sampai sholat sunnah di makom Ibrahim, juga sholat sunnah di Hijr Ismail dan seterusnya, ya. Dan nanti jangan lupa kita setelah tawaf itu adalah sa'i, ya. Setelah kita sa'i selesai, kita syukur, berarti tahallul. Artinya tahallul ini sudah boleh untuk membuka kain ihramnya. Kalau sudah tahallul berarti umroh selesai. Tinggal nanti umroh yang kedua untuk badali siapa, ya, bapak, ibu, nenek, kakek yang sudah niat umroh tapi belum diberi kesempatan umroh. Ya, Bapak Ibu hadirin jamaah umroh rahimani wa rahimakumullah, terima kasih atas perhatian. Semoga Allah memberikan kelancaran, Allah terima amalnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.